Oke, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Oke. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, cukup. Jadi hari ini kita akan belajar sama tentang logaritma. Tapi kemarin minggu lalu kan saya sudah memberikan tugas untuk belajar mandiri mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, hari ini kita akan bahas materi pertidaksamaan logaritma beserta aplikasi penggunaan logaritma di bidang lain selain di bidang matematika. Kita masuk ke PowerPoint pertidaksamaan logaritma. Bentar. PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke. Jadi minggu lalu kan saya memberikan tugas untuk belajar mandiri. Nah, hari ini kita akan bahas sebentar tentang pertidaksamaan logaritma. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan saat saya menjelaskan, langsung saja dipotong. Nanti langsung, Pak, interupsi. Saya ada pertanyaan gitu ya. Oke, kita mulai pertidaksamaan logaritma. Jadi tujuan pembelajarannya itu, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat jelas memahami pertidaksamaan logaritma, lalu menyelesaikan masalah tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, di sini, yang penting dari pertidaksamaan logaritma itu ini, basis lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Nah, di sini, ini kan syarat dari basis sebuah logaritma, dia itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 kan. Nah, maka di sini ada sebuah garis bilangan. Di sini ada 0 dan 1. Nah, jadi di pertidaksamaan logaritma itu ada dari basis lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu basisnya ada di antara 0 sampai 1, atau basisnya lebih dari 1. Nah, ini kuncinya. Ada dua jenis. Yang pertama basisnya di antara 0 sampai 1, itu bisa setengah, seperempat, 3/5, sebagainya. Dan satunya lebih dari 1. Ini bisa 2, 3, 2,5. Gitu. Nah, apa sih yang membedakan? Yang membedakan di sini. Untuk yang A-nya lebih dari 1, atau yang basisnya lebih dari 1, itu bentuknya kan jika A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx lebih dari Gx. Nah, di sini juga, jika A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Nah, ini kurang dari sama dengan. Nah, untuk A yang lebih dari 1 atau basis yang lebih dari 1, itu tandanya kan tidak berubah. Lebih dari maka Fx lebih dari Gx, lebih dari sama dengan maka lebih dari sama dengan. Tapi untuk yang 0 kurang dari A kurang dari 1, ini A-nya ini nanti di antara 0 sampai 1, dia itu tandanya ini pertidaksamaannya itu menjadi terbalik. Dari di sini misalkan A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx kurang dari Gx. Nah, ini juga lebih dari sama dengan, di sini kurang dari sama dengan, di sini dan seterusnya. Nah, yang penting lagi itu syarat dalam menentukan pertidaksamaan logaritma. Bentar, ada suara pesawat.
Nah, dalam pertidaksamaan logaritma itu syarat ini penting dicari. Syarat sebuah logaritma kan basis lebih dari 0 atau dan basisnya tidak sama dengan 1, numerusnya lebih dari 0. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ini konsep dasarnya dari menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Jelas ya? Sudah jelas, Pak. Terkait ini. Nah, oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke contohnya untuk lebih jelas lagi. 5 log 4x plus 2 lebih dari sama dengan 5 log 3x min 9. Nah, ini basisnya berapa? Dari persamaan ini basisnya? 5 log 5. Nah, berarti 5 itu lebih dari 1. 0. lebih dari 1. Iya deh. Nah, maka jika basisnya lebih dari 1, maka tandanya berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi, penyelesaiannya kan ini misalkan bentuknya A log Fx lebih dari sama dengan A log Gx. Karena A-nya itu lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah, Fx lebih besar dari sama dengan Gx. Fx-nya 4x plus 2 lebih besar dari sama dengan 3x min 9. Nah, ini kita selesaikan. Maka nilai x-nya lebih dari sama dengan, ada yang bisa menyebutkan, nanti saya catat. X sama dengan min X lebih dari sama dengan, min 11. ya, X lebih dari sama dengan Min 11. min 11. Absen berapa? Absen 8. 8. Jadi betul bahwa X lebih dari sama dengan negatif 11. Nah, syarat numerus. Numerus yang pertama kan ini, 4x plus 2 lebih dari 0. Maka 4x plus 2 lebih dari 0 itu 4x lebih dari negatif 2. Jadi x lebih dari negatif setengah. Ini kan x lebih dari negatif 2 dibagi 4. Oke. Nah, untuk yang numerus kedua, x lebih dari, ada yang bisa menentukan x lebih dari berapa? Pertidaksamaan ini 3, kan numerus lebih dari 0. Maka 3x min 9 lebih dari 0. Maka nilai x-nya adalah, ada yang mau mencoba? Saya, Pak. X lebih dari 3. Siapa? X lebih dari berapa? X lebih dari 3. X lebih dari 3. Tadi ada 2 orang, siapa saja? Nomor absen 15. 15 namanya? Eunike. Eunike ya. Terus satu lagi tadi? Firza. Firza. Absen? 34. 34. Ya. Oke, nah betul. Jadi, nah di sini gunanya mencari ini itu sebagai titik pada garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Nah, di sini x-nya negatif 11, negatif setengah, 3. Nah, ada yang tahu kenapa di sini lingkarannya penuh dan di sini tidak? Yang penuh itu karena ada sama dengannya. Nah, itu. Lebih dari atau sama dengan. Oh, karena ini ada sama dengannya, betul. Karena ini lebih dari ini ada sama dengannya, maka dia penuh ya. Nah, artinya ini termasuk negatif 11, ini titiknya termasuk. Nah, ini x lebih dari sama dengan negatif 11 ke kanan. Ini juga ke kanan, karena lebih dari negatif setengah kan ke sana. Lalu yang 3 juga. Maka daerah hasilnya yang mana? Daerah yang dilewati oleh ketiga garis tersebut? X lebih dari 3. X lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian hingga X, lebih dari 3. X anggota himpunan bilangan real. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah paham terkait contoh yang pertama ini? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini basisnya 4/5 log 3x min 5 lebih dari sama dengan 4/5 log x plus 3. Penyelesaiannya ini, maka bentuknya jadi setelah ini Dibalik, ya. Tandanya kan dibalik, Pak. Nah, berarti 3x min 5
kurang dari atau sama Kurang dari dengan dengan X plus 3. Oke. Betul, 3x min 5 kurang dari sama dengan X plus 3. Nah, ini karena basisnya ini 4/5 itu kan terletak di antara 0 sampai 1. Nah, maka kita kerjakan penyelesaiannya. 2x kurang dari sama dengan 8, x-nya kurang dari sama dengan 4. Lalu kita uji syarat numerus. Nah, numerusnya sama, 3x min 5 lebih dari 0, maka x-nya 5/3. Dan yang kedua, x plus 3, berarti x-nya lebih dari negatif 3. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum ya? Paham ya? Ini bedanya dari yang tadi ini karena ini basisnya itu antara 0 sampai 1, maka tandanya dibalik. Kalau basisnya lebih dari 1, tandanya tetap. Itu yang perlu dipegang, itu kuncinya. Hanya kita buat garis bilangan, negatif 3, 5/3, 4 kurang dari, x kurang dari negatif 4, maka ke kiri. X lebih dari 5/3, maka ke kanan. Ini negatif, x lebih dari negatif 3, maka ke kanan. Daerah himpunan penyelesaiannya di antara 5/3 sampai 4. Jadi HP-nya x sedemikian sehingga x demikian sehingga kurang dari sama dengan 4 lebih dari 5/3. ya, atau 5/3 kurang dari x kurang dari sama dengan 4. Tadi siapa? Absen berapa? Absen 34. 4 lagi. Oke. Nah, jadi betul bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini. X demikian hingga 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4X anggota ya himpunan bilangan real. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, kalau seperti ini, nah jika seperti ini, kita kan perlu mengoperasikan sampai bentuknya itu A log Fx kurang dari sama dengan A log Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx, gitu kan. Nah, dari bentuk ini kita operasikan dulu menggunakan sifat logaritma. Nah, seperti ini. Nah, 2 log x min 2 ditambah 2 log x plus 5 kurang dari sama dengan 3 dikali 2 log 2. Nah, ini ada yang tahu kenapa ini dikalikan 2 log 2? Untuk apa? Agar Basisnya sama. Nah, betul. Agar kedua ruas ini itu bentuknya logaritma dan basisnya nanti itu hasilnya akan menjadi sama. 2 log, nah di sini 2 log. Nah, selanjutnya 2 log x min 2 ini menggunakan sifat ini, A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Itu kan 2 log x min 2 dikali x plus 5 kurang dari sama dengan 2 log 2. Nah, ini N dikali A log B itu sama dengan A log B pangkat N. Nah, ini. Jadi, sebenarnya sifat-sifat logaritma itu pada pertemuan yang awal itu masuk bab logaritma itu sangat penting. Sebentar, ada pesawat lagi. Nah, jadi sebenarnya pengerjaan logaritma itu hanya ini, istilahnya mengotak-atik menggunakan lah sepandai-pandainya kita menggunakan sifat logaritma untuk memecahkan masalahnya. Nah, sini kan 2 log x kuadrat plus 3x min 10 kurang dari sama dengan 8. Maka jadinya ini berapa setelah ini? X kuadrat plus 3x min 10 kurang dari 8. Kurang dari sama dengan 8. Ya, x kuadrat plus 3x min 10 kurang dari sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan, nah, x-nya sama dengan, difaktorkan, x kali berapa? X plus berapa? Kali plus 6 sama x dikali x min 3. X plus 6 sama x min 3. Jadi x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 3. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Masih Pak, izin bertanya. Oke, silakan.
Siapa itu? Itu saya Yunike, Yunike ya? Pak. Mau Oke. tanya, itu kan tadi 3-nya dikalikan 2 log 2 karena agar ruas kanan sama ruas kiri kan sama, Pak. Nah, itu kenapa harus kita mengalikannya sama 2 log 2? Kenapa nggak sih yang lain gitu? Soalnya kan jadi begini. Ini kan kita kan 2 log 2. Nah, kita kan ingin merubah bentuk ini ke bentuk yang awal, yang ini nih, yang sebentar. Kita kan mau merubah bentuk ini ke bentuk A log fx yang tadi loh, kurang dari sama dengan A log gx, gini kan? Yang awal tadi, slide awal, maka nanti dia akan fx kurang dari sama dengan gx. Nah, gini kan? Nah, untuk merubah ini, kan kita lihat bahwa ini kan ini yang kita tuju kan ini. Nah, di sini kan A log fx, A log gx. Nah, di kedua ruas ini bentuknya A-nya sama. Nah, kenapa kita kali 2? Itu karena di ruas yang pertama itu sudah bentuk 2 log. Maka di ruas yang belakangnya kita juga dikalikan dengan 2 log. Nah, kenapa 2 log 2? Karena 2 log 2 sama dengan 1. 3 dikali 1 tetap 3. Maka tidak akan merubah pertidaksamaan. Seperti itu. Menjawab kenapa baik, Pak. ini 2 log 2 itu untuk mempermudah kita menuju ke bentuk awal ini. Agar kita tahu bahwa nanti akan menjadi fx kurang dari sama dengan gx. Seperti itu. Menjawab? Berarti kalau itu kan karena depannya itu sudah 2 log. Jadi belakangnya kan 2 log 2 karena 2 log 2 itu hasilnya 1. Berarti kalau misalnya nilai A-lognya itu bukan 2 log, misalnya 4 log, berarti kita cari yang hasilnya 1 seperti itu. Ya, nanti misal di sini soalnya sini kita rubah jadi 4 log 4 gini ya. Misal 4 log x, ini 4 log x gini ya. Nah, nanti maka di sini kita kalikan 3 ini juga dengan 4 log 4 gitu loh. Mudah? Paham? Ya, berarti harus dikalikan 2 log 2 itu harus hasilnya 1 supaya tidak berubah 3-nya itu, Pak. Betul, karena 3 dikali 1 kan tetap 3. Jadi istilahnya merekayasa lah, atau ya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan seperti itu. Oke? Paham? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain ada yang ingin bertanya? Belum ya? Nah, kita cari syarat numerus, kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, yang beda di sini adalah kenapa di sini ada tanda positif, di sini ada tanda negatif, di sini ada tanda positif. Ada yang tahu? Ini sedikit penting. Nah, jadi kita menentukan kenapa di sini negatif, kenapa di sini positif, kenapa di sini positif. Itu kita perhatikan ini. Di sini kan X sama dengan negatif 6. Berarti ini kan, ya. Betul? Nah, di sini X sama dengan 3. Di sini kan. Betul? Betul. Nah, berarti kan batasnya antara titik ini dengan titik ini. Nah, kita untuk menentukan di sini negatif, di sini positif itu bagaimana? Itu kita masukkan salah satu bilangan yang ada di rentang ini. Misalkan di sini negatif 6 sampai 3. Di sini kita mau sampel bilangan berapa? 0 kan yang paling mudah. Iya nggak? Di antara negatif 6 sampai 3 dan 0 kan? Iya, Pak. Nah, Iya. 0 ini kita masukkan ke sini. X plus 6 dikali X min 3, kalau 0-nya kita substitusikan, maka 0 plus 6, 6 dikali 0 negatif 3, negatif 3. Hasilnya negatif 18. Nah, Negatif 18. 0 itu hasilnya negatif, maka di seluruh rentang ini, dia itu nilainya akan negatif. Nah, karena di sini negatif, maka sesuai sifatnya, di sini pasti positif, di sini pasti positif. Nah, kalau misal di sini yang positif, maka di sini negatif, di sini negatif. Seperti itu. Atau apa yang namanya berseling. Apa sih namanya? Berbeda seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Paham?
Kenapa di sini bisa positif, di sini negatif? Nah, selanjutnya kita hapus dulu ini. Nah, selanjutnya itu, nah di sini juga menentukan daerah dari ini juga penting. Menemukan daerah dari ini. Sekarang ada yang bisa menjelaskan kenapa daerahnya itu antara min 6 sampai 3? Ada yang tahu alasannya? Karena tandanya itu Kurang dari 0. Nah, ya betul. Baik, kurang dari, maka dia kurang dari 0 kan pasti yang negatif, maka daerahnya yang sini. Tadi ada 2 orang, siapa? Saya catat, yang laki-laki dan perempuan. Iya. Ya itu, absen berapa? 16. Namanya? Fadlan Ramadan. Oh ya, terus satu lagi? absen 34. 4 lagi. Oke. Sip, dah, betul. Nah, ini 2 sampai 2 lebih dari X lebih dari 2 ke kanan, negatif 5 ke kanan. Daerah himpunannya ini, maka HP-nya X, demikian hingga 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan 3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Paham? Cukup, Pak. Paham ya? Oke, nah selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Nah, di sini. Ini saya langsung saja, di sini kan tandanya lebih dari sama dengan. Namun, di sini, di basisnya ini, dia itu ada variabel X. Jadi nilainya itu bisa 2. Bisa basisnya itu di antara 0 sampai 1, bisa basisnya lebih dari 1. Nah, maka kita hitung dua-duanya. Yang pertama, jika basisnya 0 sampai 1, maka kita tentukan ini dulu, kita uji basisnya, kan 0 kurang dari X plus 1 kurang dari 1, maka ini basisnya, X-nya itu negatif 1 sampai 0. Nah, lalu kita selesaikan, jika basisnya ini, maka tandanya dibalik. Oke, uji syarat, seperti biasa. Nah, yang ini juga, X plus 1, ini kan lebih dari 1 kan, uji syarat basisnya, maka X-nya lebih dari 0. Ini tandanya dibalik, tidak dibalik karena basisnya lebih dari 1. Lalu numerusnya diuji. Oke, sampai sini paham? Permisi Pak, izin Ya. bertanya. Saya kurang paham itu 2x min 1-nya dari mana ya Pak? 2x min 1 kurang dari sama dengan 4x min 3 itu dari mana ya Pak? Oh, dari ini, kayak tadi loh. Kan ini sudah bentuknya A log fx. Sini juga A log gx. Nah, seperti yang tadi pada contoh-contoh sebelumnya, kan berarti kita penyelesaiannya kan 2x kurang dari 1 lebih dari sama dengan 4x min 3. Ini. Paham? Seperti yang tadi ya, contoh sebelumnya. Karena ini bentuknya kan A log fx, A log gx. Namun di sini ada 2. Yang pertama yang basisnya antara 0 sampai 1, yang kedua yang basisnya lebih dari 1. Nah, yang ini tandanya dibalik, yang ini tandanya tetap. Sampai sini paham? Jadi kita cari yang 0 kurang basis yang pertama itu karena, buat nentuin tandanya itu, Pak. Enggak, karena iya betul juga. Namun di sini kan tadi yang soal sebelumnya kan sudah diketahui basisnya 5, terus 4/5. Nah, ini kan kita sudah tahu basisnya itu jelas 5 itu lebih dari 1. Dan 4/5 ini jelas antara 0 sampai 1. Maka kita tidak cari ini, uji syarat basisnya, karena sudah jelas. Nah, tapi karena di sini X plus 1, nah, X plus 1 ini kan basisnya itu kan bisa misalkan X-nya negatif 0,5 kan basisnya bisa 0,5 nilainya. Tapi misalkan X-nya itu 1, maka kan bisa 2. Nah ini, maka kita perlu menguji kedua-duanya. Yang pertama, jika ini itu basisnya antara 0 sampai 1, atau jika ini basisnya itu lebih dari 1. Begitu, paham? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya nilai A-nya itu masih X plus 1, kita harus pakai uji basis gitu Pak? Ya, masih istilahnya masih ada variabelnya seperti inilah, belum nilai. Oh iya. Oke, sip. Nah, udah setelah ini
Kita Terima kasih, sama. Pak. Oke, sama-sama. Kita buat garis bilangannya, titiknya berarti titiknya itu dari sini, 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 ini buat titik, nanti ini juga ini, dan ini itu nanti untuk titik-titik pada garis bilangan. Nah, ini kita buat ini ke sana, ke sana, ke sana. Nah, di sini daerah penyelesaiannya yang mana? Ada tidak daerah penyelesaiannya? X lebih dari 1 sama min 1 lebih dari X lebih dari 0. Ya, absen berapa? 23. 23. Jadi sebenarnya untuk daerah terima kasih ya sudah menjawab. Jadi untuk daerah penyelesaian itu misalkan ada 4 pertidaksamaan, maka daerahnya itu harus dilewati oleh keempat-empat garisnya. Nah, di sini kan belum ada yang dilewati oleh keempat garis. Tadi kan ini lebih dari 1 dan ini. Ini sebenarnya tidak ada nilai X yang memenuhi karena tidak ada daerah yang dilewati oleh 4 buah garis ini. 1, 2, 3, 4. Begitu. Paham? Paham. Jadi jawabannya langsung tidak ada Ya. nilai X yang memenuhi, Pak. Iya, betul. Nah, untuk yang kedua yang basisnya lebih dari 1 itu, nah ini ada daerahnya. Ini kan dilewati oleh 4 garis. Ya, garis 1, 2, 3, 4. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya X lebih sedemikian hingga 3/4 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Ini kurang koma X anggota himpunan bilangan real. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Paham ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi kan ini jawaban yang nilai A-nya nggak diketahui, yang tadi X plus 1. Sebentar. Ada pesawat lagi. Iya. Saya lagi di SMA 6 dekat bandara. Oke, silakan ditanyakan ulang. Ini kan jawaban yang tadi, yang nilai A-nya masih nggak tahu gitu kan, Pak, yang tadi X plus 1. Nah, itu kan ada uji basis juga. Berarti kita gambarnya 2. Yang satunya yang basis lebih dari 1 sama yang basis sama dengan 0. Ya, gambarnya 2. Nah, nanti sebenarnya ini himpunan penyelesaiannya nanti juga digabung antara yang ini sampai yang ini. Oh, enggak. Jadi ini himpunan penyelesaian yang basisnya 0 sampai itu pakainya yang ini, yang himpunan penyelesaian basis lebih dari 1 pakai yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap ada 2. Seperti itu. Ya, berarti gambarnya sama himpunan penyelesaiannya ada 2, Pak. Ya, betul. Kan ada 2 uji. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, sampai sini jadi cukup kita masuk ke kesimpulan. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pertidaksamaan logaritma, yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu menentukan nilai X, ya. Nah, ini menguji syarat. Menguji syarat ini ada basis dan numerus. Nah, jadi basis itu yang ujinya itu yang tadi, yang lebih dari 0 tidak sama dengan 1, atau yang 2 basis tadi. Yang numerusnya itu yang lebih dari 0. Lalu yang ketiga membuat garis bilangan, yang keempat menentukan himpunan penyelesaian. Ya, sampai sini paham? Paham ya semuanya? Izin bertanya lagi, Pak. Untuk itu berarti untuk uji syarat basisnya kan cuma kalau misalnya basisnya belum diketahui aja kan, Pak? Kalau misalnya basisnya udah diketahui nggak usah kan, Pak? Ya, betul. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini kan sudah kalian kerjakan, sudah buat PR. Nanti saya lihat pekerjaannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang seharusnya hari ini, yaitu pengaplikasian logaritma di kehidupan nyata atau
di bidang lain lah selain matematika. Jadi kalian tahu sebenarnya belajar logaritma ini ada gunanya nggak sih di bidang-bidang yang lain? Nah, sebentar. Nah, ini PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita materinya ini, kenapa saya tadi tambah pertidaksamaan itu karena minggu lalu kan belum sempat kita bahas, jadi saya bahas agar nantinya tidak ada pertanyaan yang membingungkan lagi, seperti itu, tidak terjadi kebingungan jika belajar mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi logaritma di kehidupan nyata. Tujuan pembelajarannya ini, selama mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami aplikasi logaritma di kehidupan nyata. Lalu menyelesaikan masalah tentang aplikasi logaritma di kehidupan nyata. Nah, penerapan logaritma. Bidang kimia. Ada yang tahu ini apa? pH scale atau skala pH. pH pada senyawa kimia, yaitu menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH suatu senyawa kimia. Kalian ada pelajaran kimia? Ada, Pak. Sudah ada pesawat lagi. Ada sudah ini sampai ke menghitung nilai pH belum ya? Nah, jadi pH itu rumusnya adalah negatif log H+. H+ adalah konsentrasi dari ion hidrogen dalam mol per liter suatu larutan. Nah, ini sebenarnya saya juga tidak mendalami tentang kimia, namun ini saya hanya menunjukkan contoh penggunaan logaritma itu di bidang lain gitu loh. Ini kita sebagai bidang kimia. Kita fokus pada menghitungnya. Kalau kalian tanya ke saya konsentrasi dari ion apa ini, saya harus belajar lagi materi SMA. Nah, kita masuk ke contohnya. Konsentrasi ion hidrogen H+ dari sebuah larutan adalah 6,4 kali 10 pangkat min 7. Tentukan pH larutan tersebut. Nah, rumusnya ini. Maka bentuknya seperti ini. Ada yang mau coba mengerjakan? Nih, satu lagi. Nah, ada yang mau mencoba nilai pH-nya? Yuk, kita kerjakan bersama-sama ya. Seperti ini. Ini pH sama dengan negatif 64 itu bisa dirubah menjadi berapa? Ya, ini log 2 pangkat 6 ditambah. Nah, bentuk ini kita bisa rubah menjadi N dikali A log B sama dengan A log B pangkat N. Berarti A log B pangkat N sama dengan negatif 8 dikali log 10. Nah, ya ini 10 log 10. Ingat ya bahwa bentuk log ini di sini ada basis 10 ya. Jangan dilupakan. Nah, ini di sini sudah keluar, kita hapus lagi. Nah, ini pH berarti log 2 pangkat 6 dikurangi 8 log 10. Nah, sampai sini selanjutnya diapakan? Selanjutnya 6-nya turun. 6 log 2 dikurangi 8 10 log 10 ini negatif. Maka hasilnya pH sama dengan negatif 6 log 2 Ditambah negatif ya, ditambah 8 log 10. 10 log 10 sama dengan 1. Berarti hasilnya jawabannya adalah 8 dikurangi
6 log 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya cara pengerjaannya? Jadi intinya tinggal memasukkan rumusnya saja, lalu jika di sini masih dalam bentuk desimal, kalian kalikan lagi agar di sini bentuknya tidak desimal atau bilangan bulat. Lalu di sini log 10 negatif 8, nah kita rekayasa dengan sifat logaritma, hasilnya ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Paham semuanya? Halo? Paham? Sudah, Pak. Paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang fisika. Ada yang tahu ini apa? Yang jantung-jantung bukan sih, Pak. Gelombang. Ini bentuknya gelombang. Nah, jadi ada hubungannya dengan gelombang, yaitu menghitung taraf intensitas bunyi. Nah, ini 10 ini rumusnya 10 dikali log I per I0. Nah, ini maka dengan I0 adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar manusia, dan I adalah intensitas bunyi satuan taraf intensitas bunyi. Satuan taraf intensitas bunyi adalah 10 desibel, sama dengan 1 bel. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Kita bisa dibaca, I0-nya itu 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. I-nya itu ini, intensitas bunyi sebesar ini. Nah, maka taraf intensitas kan lumpusnya ini, 10 dikali log I per I0. Nah, di sini 10 dikali log 10 pangkat 4. Dari mana 10 pangkat 4? Ini dari mana? 8 ditambah 12. Oh iya, betul. Negatif 8 tambah 12. Tadi siapa? Saya catat. Absen 34. 34, oke. Jadi betul bahwa ini 10 dikali log 10 pangkat 4 ya. Nah, maka 10 dikali 4 log 10 log 10, 10 log 10. Ini hasilnya berapa? TI sama dengan? Ini ada 10-nya. 40 desibel. 40 desibel sama dengan berapa bel? 4 bel. Oke, jadi 4 bel. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum? Paham ya? Sederhana. Intinya kalian itu kalau ada ini masukkan ke rumus. Intinya nggak akan soalnya terlalu susah karena kita pelajarannya matematika. Jadi kita berfokus ke cara menghitungnya. Nah, ini selanjutnya kita contoh yang kedua itu ini misalkan intensitas bunyi di dalam aula, intensitas di luar. Nah, ini. Nah, ini nanti kalian saya bisa baca sendiri, kita langsung ke penghitungannya. Nah, ini. Yang pertama, itu TI di luar atau taraf intensitas di luar itu kan 70 sama dengan 10 log IL per I0. Ini di luar, lalu kita cari yang dalam dari yang ini nih. Nah, ini TID 9 desibel itu 29 desibel itu di tingkat intensitas di dalam, terus ini di luar 70 desibel. Nah, maka seperti ini kita fokus ke menghitungnya. Dikurangi luar, dikurangi dalam, log I ini 7 dikurangi 29 per 10 sama dengan, ini ada yang nilainya berapa? 7 dikurangi 29 per 10? Hasilnya? Sama dengan? 4,1. Dibuat pecahan saja. 41 per 10. 41 per 10. Oke, sip. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? IL per IO dikali IO per ID. Kenapa ini dibalik? Karena di sini bentuknya kan pengurangan. Log A dikurangi log B sama dengan log A dibagi B. Maka IL per I0 dibagi ID per I0 sama dengan ini.
IL per I0 dikali IL0 per ID. Biasanya kalau di SMP kan kalau pembagian itu dirubah jadi perkalian, yang sisi sebelah sini dibalik, gitu kan? Nah, jadi log IL per ID itu 41/10, maka ini kita sama-sama kali log 10, karena di sini basisnya 10, ini 10 dikali 10 log 10, seperti yang tadi ditanyakan Yunike. Kenapa? Itu karena untuk mempermudah penyelesaian, maka log IL per ID sama dengan log 10 pangkat 4,1 maka 10 pangkat 4,1 nilainya ada 12.600. Jadi intensitas di luar aula 12.600 kali lebih besar daripada di dalam aula. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Bagaimana teman-teman semuanya? Paham? Nanti kalau misalkan keluar di ulangan harian itu tidak mungkin soalnya susah sih. Karena kan kita fokusnya di menghitungnya. Karena kita matematika kita tidak fokus di bagaimana rumus itu terbentuk. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Sudah. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulannya adalah bentuk logaritma. Bentuk logaritma dapat dipakai dalam bidang yang lain. Iya, betul. Bentuk logaritma dapat digunakan dalam bidang lain, seperti bidang kimia untuk menentukan pH larutan dan bidang fisika untuk menentukan intensitas bunyi. Sebenarnya ada banyak, ada di bidang biologi untuk hitung laju pertumbuhan, namun kita ambil yang sederhana saja, itu yang seperti ini, kimia dan menentukan pH larutan dan fisika. Ada satu kesimpulan lagi, ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menyimpulkan satu lagi? Belum ya? Jadi kesimpulan yang terakhir adalah minggu depan kita ulangan harian. Siap ya? Siap? Siap. Kita ulangan harian. Siap ya? Materinya dari awal, dari sifat konsep, dari konsep dasar, sifat-sifat, grafik fungsi, dan fungsi, persamaan, pertidaksamaan, sama pengaplikasian. Nanti soalnya itu ada 6 pilihan ganda dan 3 uraian. Nah, nanti uraiannya nomor 1 itu menggambar grafik, nomor 2 itu pertidaksamaan, nomor 3 kalau tidak salah persamaan, seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Pak, tadi materinya apa aja, Pak? Ya, materinya dari awal, dari sifat-sifat. Sifat-sifat logaritma. Iya, sampai pertemuan ini. Kan ada di psikologi itu, ada materi yang yaitu lengkap. Nah, itu saya ambil satu-satu lah. Nah, oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Belum? Paham semuanya? Minggu depan kita ulangan ya. Siap? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, ini tugasnya nanti kalian kerjakan buat latihan minggu depan lah. Nah, nanti saya buat assignment-nya, nanti saya upload PPT-nya. Oke? Terima kasih semuanya. Nah, oke. Jadi cukup materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan sangat aktif lah. Terima kasih. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita, Bapak. Saya sendiri itu sudah selesai jadwalnya melaksanakan PPL di SMA Negeri 6 Semarang. Jadi untuk kenang-kenangan terakhir, saya minta tolong teman-teman menyalakan kamera, kita akan berfoto bersama. Begitu, bisa teman-teman? Bisa, Pak. Oke, minta tolong ya, nyalakan untuk kenang-kenangan saya, karena ini pertemuan terakhir.
Minggu depan kita ulangan. Yang lain? Ayo baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Namda Kirana, Sabrina Najwa, Dio, Nayudea Mustiko, yang terlihat di layar saya ada 30 orang. Bisa dinyalakan sebentar, Nayudea Mustiko, Sabrina Najwa, Dio. Oke ya, saya rasa bisa mulai berfoto ya. Hitungan ketiga saya hitung 1, 2, 3 lalu senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar saya cek dulu. Apakah sudah terfoto? Ya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya meminta maaf jika ada yang kurang berkenan. Selama saya mengajar, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih semuanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, cukup. Selanjutnya kita ke psikologi untuk presensi. Nanti saya upload presensi di psikologi, nanti kalian tulis nama dan nomor absen kalian. Terima kasih semuanya, selamat pagi, tetap semangat, dan jangan lupa belajar untuk minggu depan kita ulangan harian. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Oke, selamat siang. Silakan bisa melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih.